Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Riak menyebar keluar, dan cahaya menyembur keluar. Seolah-olah sungai perak mengalir. Ruang terbuka, membentuk gerbang yang memiliki jenis energi yang tak terlukiskan yang berputar-putar di dalamnya. Dunia kecil. Ini bukan pertama kalinya Shihao menemukan tempat seperti ini. Dari Hundred Shattering Mountain sebelumnya hingga kasus interspatial yang berharga, keduanya adalah dunia kecil, meskipun yang satu jauh lebih besar dan yang lainnya jauh lebih kecil. Matanya melepaskan cahaya ilahi yang dalam saat dia melihat ke dalam. Dia memutuskan bahwa ini bukan jebakan yang ditinggalkan oleh Priyu Chen dan yang lainnya. Dia berjalan masuk dan tiba di tempat yang gelap. Tempat ini sunyi dan kering, seolah-olah dia telah tiba di reruntuhan. Tidak ada sedikit vitalitas. Namun, jumlah ruang yang dicakupnya tidak terlalu kecil, dengan keliling setidaknya 10 li. Sepertinya ini adalah tempat yang ditinggalkan. Pasti ada semacam bencana yang membuatnya hancur total. Shihao berbicara pada dirinya sendiri saat dia dengan hati-hati mengamati semuanya. Dunia kecil ini cukup gelap. Itu kekurangan cahaya. Kabut meringkuk di sekitar area ini. Tanahnya retak, memanjang ke kejauhan seperti jaring laba-laba. Selain itu, langit juga dalam kondisi yang mengerikan, seolah-olah bisa runtuh kapan saja. Ini adalah dunia kecil Kaisar Batu. Shihao tercengang. Siapa lagi yang bisa? Sebuah dunia kecil yang baru-baru ini hancur yang harus ditinggalkan, apalagi tepat di depan tahta kekaisaran, kemungkinan besar ditinggalkan oleh kaisar manusia. Di luar istana surgawi, banyak tokoh tingkat raja berdiri di sana dalam diam. Sekelompok bangsawan ada di sini, dan tidak ada dari mereka yang mengatakan apa-apa. Mereka menunggu dengan tenang untuk hasilnya. Raja Perang sangat marah dan berkata, "Memalukan. Negara klan Batuku tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu sejak didirikan. Istana Kekaisaran Agung adalah tanah terlarang, namun orang luar diizinkan masuk tanpa ada yang bisa menghentikan mereka. Dia telah mencoba mengambil tindakan sebelumnya, tetapi dia bukan tandingan para ahli 3 sekte. Banyak raja lain juga diam. Tidak ada yang berani menyatakan posisi mereka. Di depan Gunung Abadi, sekte Mending Surga, dan sekte Barat, mereka semua tidak berdaya. Itu karena mereka sudah tahu bahwa warisan ini terkait dengan alam yang lebih tinggi. Menyinggung mereka berarti menyinggung kekuatan besar juga. Jika tidak, dengan sekelompok tokoh tingkat raja di sini, bahkan jika 3 sekte menunjukkan kekuatan mereka, mereka masih tidak akan berani mengganggu dengan santai seperti ini. Lagi pula, tidak ada ahli tertinggi yang menunjukkan diri mereka. Angka tingkat raja saat ini adalah tingkat kekuatan tertinggi. Memalukan! Sosok tingkat raja lainnya juga berteriak keras. Istana Surgawi berada di bawah darurat militer, bukan oleh orang-orang Stone Country, tetapi oleh ahli 3 sekte besar. Mereka tidak mengizinkan orang lain masuk. Mereka akan menyegel tempat ini dan membunuh batu kecil di sini. Di dalam dunia kecil, Shihao berjalan perlahan, dengan hati-hati mengamati dan mencari melalui tempat ini. Apa sebenarnya yang ditinggalkan Kaisar Batu? Weng! Tiba-tiba, dunia kecil bergetar. Jejak kecil yang berkilau dan tembus cahaya muncul. Itu mekar dengan cahaya warna-warni yang cemerlang seperti matahari kecil. Itu naik dari kedalaman tanah. Yi, apa ini? Shihao tercengang. Jejak ini tidak besar, hanya seukuran kenari. Itu transparan dan sangat indah. Energi drakonik tak berujung meringkuk di sekitarnya, dan ada aura misterius tentangnya. Cahaya keberuntungan melonjak,
memenuhi seluruh dunia kecil. Harta yang sangat kuat. Tak perlu dikatakan, sesuatu yang bisa mengisi dunia kecil ini dengan energi suci dan keberuntungan jelas merupakan harta yang penting. Mungkinkah itu jenis harta karun kuno yang menjungkir balikkan langit? Jantung Shi Hao berdebar kencang. Jejak magis berputar. Cahaya yang tersebar menjadi lebih lembut, dan aura misterius menjadi lebih intens. Itu mengalir dan mulai berputar di sekitar kepala Shi Hao. Air terjun tersebar, mengelilingi Shi Hao di bawahnya. Mereka seperti tirai, benar-benar menutupinya di bawah mereka dan melindunginya di dalam. Itu sangat mengejutkan. Air terjun itu terbentuk dari energi keberuntungan, mengalir keluar dari jejak di atasnya. Tubuhnya terasa nyaman dan damai, seolah-olah dia akan terbang ke langit melalui lampu warna-warni ini. Harta macam apa ini? Secara khusus, ketika Shi Hao bernafas, itu beresonansi dengan jejak yang berharga. Energi misterius melonjak dan aura drakonik melingkari tubuhnya, membuatnya merasa lebih luar biasa. Energi yang kuat terkandung di dalam jejak berharga, dan rasanya hampir seperti bisa masuk ke tubuhku. Apakah ini yang ditinggalkan Kaisar Batu? Shi Hao bingung. Jejak berharga itu naik turun. Meskipun itu hanya seukuran kenari, energi drakonik yang tersebar ke bawah kaya dengan energi misterius yang tak terbatas seperti laut. Kalau tidak, bagaimana Shi Hao bisa begitu terkejut melihat ini? Tiba-tiba, batu pemogokan ilahi kuning berkilau mulai berteriak aneh dari rambut Shi Hao. Itu berjuang bebas dan melompat ke arah jejak yang berharga. Peng! Sayangnya, itu langsung disambar terbang. Seutas energi dao kekaisaran mengirimkannya ke kedalaman dunia kecil, membuatnya bingung dan pusing. Bagaimana kamu bisa memperlakukanku seperti ini? Kami berdua dari ras yang sama, namun Anda berani memperlakukan saya seperti ini. Kakak laki-laki ini akan melawanmu sampai mati. Batu pemogokan ilahi dengan cepat kembali dan bergegas dengan kecepatan ekstrim. Dang! Itu bergegas dengan cepat, tetapi juga dikirim kembali dengan cepat. Itu diledakkan terbang lagi ke kedalaman reruntuhan. Shi Hao tercengang. Ini adalah batu ilahi yang besar. Dia sangat tercengang. Kemudian, dia dengan hati-hati mengamatinya untuk mencoba dan melihat rahasianya. Legenda mengatakan bahwa roh penjaga generasi pertama negara batu adalah batu yang mencolok. Ia akhirnya memperoleh kecerdasan dan menjadi dewa. Sulit bagi Shi Hao untuk tenang. Mungkinkah ini roh penjaga negara batu? Itu terlalu tak terbayangkan dan agak mengerikan. Batu pemogokan ilahi merengek dan mengerang. Itu bergetar dan bergoyang saat berguling dari kejauhan. Kedengarannya cukup gila ketika dikatakan, menganiaya seseorang dari ras yang sama, kamu benar-benar orang yang tidak tahu berterima kasih. Kamu tidak bisa memperlakukannya dengan kasar. Ini mungkin dewa yang berfungsi sebagai roh penjaga negara batu. Shi Hao berkata dengan serius. Apa? Tunggu, saya pikir saya tahu apa yang terjadi. Batu pemogokan ilahi terbangun. Itu membubung ke udara, dan saat mengambang di sana, dengan hati-hati mengamati jejak berharga itu. Kemudian, sepertinya telah menemukan sesuatu. Itu hanya sisa tubuh fana. Setelah seorang senior dari rasaya menjadi dewa, ia meninggalkan bentuk batu ini. Batu pemukul ilahi berteriak dengan aneh. Itu terus-menerus berseru, begitulah adanya. Di depannya sekarang adalah jejak yang berharga dan bukan anggota klannya. Dari zaman kuno sampai sekarang, hanya beberapa batu aneh seperti ini yang muncul. Mereka dikenal sebagai harta yang sangat berharga. Orang-orang kudus dan dewa-dewa kuno memurnikannya menjadi senjata. Tidak ada satu orang pun yang tidak menginginkannya, tetapi itu adalah sesuatu yang hanya bisa mereka harapkan tetapi tidak dapat ditemukan. Bagaimana Anda tahu? Shi Hao bertanya.
Kami berdua dari ras yang sama, jadi bagaimana mungkin saya tidak tahu? Itu pasti roh penjaga leluhur negara batu. Ternyata seperti ini, batu pemogokan ilahi bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian menatap lama sebelum berkata, roh penjaga leluhur itu kemungkinan besar sudah mati. Itu bisa menyimpulkan beberapa hal melalui batu ini, sampai pada titik di mana dia bahkan bisa membuat pernyataan bahwa roh penjaga yang telah menjadi dewa telah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Shi Hao menghela nafas. Ternyata rumor itu tidak berdasar. Roh penjaga kuno Stone Country telah meninggal. Sebelumnya, dia masih memiliki beberapa harapan dan harapan, tetapi pada akhirnya, itu tidak berarti apa-apa. Kemudian, pagoda kecil di potongan perunggu juga terbangun. Selama ada harta surgawi, itu akan segera bergegas untuk membuat kesepakatan dengan Shi Hao. Namun, yang tidak terduga adalah ketika pagoda kecil itu muncul dari perlindungan kotak interspatial yang berharga dan melihat jejak ini, itu menjadi sangat serius. Itu sangat berbeda dari bagaimana Shi Hao berpikir itu akan bertindak. Kalian tidak menginginkannya? Shi Hao bertanya, karena dia mengerti seberapa besar lubang serakah itu. Itu selalu ingin mengambil keuntungan darinya sebelumnya. Kenapa tiba-tiba menjadi serius? Energi suatu negara ada di dalam. Seluruh negeri telah mempersembahkan pengorbanan untuk itu, dan karmanya terlalu besar. Item ini tidak sederhana, pagoda kecil itu menghela nafas saat berbicara. Shi Hao tercengang. Dia menatap jejak berharga itu dan kemudian mencoba melepaskannya dari atas kepalanya. Setelah mempelajarinya untuk waktu yang lama, hatinya sangat tersentuh. Ini adalah segel giok dari Stone Country, jejak kaisar manusia. Apakah itu hancur di luar? Sepertinya itu palsu. Ini adalah harta nasional yang sebenarnya. Apa yang dikatakan pagoda kecil itu tidak salah. Seluruh negara memujanya dan mempersembahkannya sebagai korban, dan kaisar manusia dan roh penjaga berbagi energi takdir untuk berkultivasi dengan cepat. Terlepas dari mereka, tentu saja ada harta negara juga, jejak kekaisaran. Dari perspektif tertentu, energi yang dikumpulkan oleh jejak berharga ini lebih besar daripada energi kaisar manusia lainnya atau generasi roh penjaga. Itu bahkan lebih tak terbatas, karena telah terakumulasi dari zaman kuno hingga sekarang. Itu selalu menerima pemujaan dan pengorbanan dari negara batu. Energi takdir dan keyakinan semuanya telah dikumpulkan ke dalam jejak ini. Ini adalah artefak magis yang diilhami oleh Stone Country yang telah mengilhami keyakinan mereka selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Pagoda kecil itu menghela nafas dan berkata, itu merasakan jenis kekuatan unik yang telah ada sejak zaman kuno. Itu terus menerima pemujaan orang-orang, dan semua jenis kekuatan misterius terkandung di dalamnya. Jumlah iman yang tak ada habisnya telah dikumpulkan dalam jejak yang berharga ini. Jika Anda ingin menjadi ahli tertinggi, hanya dengan jejak ini saja, Anda mungkin bisa segera berhasil. Pagoda kecil itu berkata. Shi Hao menjadi heran. Kekuatan macam apa ini? Itu bisa menghasilkan ahli tertinggi di tempat? Jejak berharga itu terlalu menantang surga. Kamu bisa lihat sendiri. Masih ada sedikit kekuatan misterius yang berkumpul menuju jejak berharga ini. Selama orang-orang negeri batu mempersembahkan pengorbanan, kekuatan misterius akan melonjak dan berkumpul di tubuhnya, pagoda kecil itu menjelaskan. Dari samping, air liur batu pemukul ilahi terus mengalir keluar. Itu benar-benar ingin meraih jejak ini dan mengunyahnya dengan sekuat tenaga. Itu mungkin dianggap sebagai artefak magis, tapi itu mungkin tidak sepenuhnya benar. Namun, itu jelas merupakan harta paling penting dari negara batu. Inilah akar nasib bangsa. Semua kekuatan misterius dikumpulkan di dalamnya, dan semua nasib negara ditahan di dalamnya. Pagoda kecil itu berkata, itu awalnya berhibernasi,
Tetapi setelah terkejut saat bangun, ia melihat jejak aneh ini dan tidak bisa tidak mengatakan beberapa hal. Tampaknya cukup peduli tentang hal itu. Roh penjaga dan kaisar manusia mengandalkan kekuatan misterius dari persembahan negara untuk berkultivasi, memungkinkan kecepatan kultivasi mereka meningkat. Saat ini, jejak berharga itu mengandung kekuatan misterius yang tampaknya tak ada habisnya. Jika Shi Hao mengekstrak sebagian untuk dirinya sendiri, dia bisa dengan cepat menjadi ahli tertinggi. Aku tidak ingin menggunakannya. Shi Hao menggelengkan kepalanya. Dia telah bertanya kepada Dewa Willow sebelumnya, dan itu memberitahunya bahwa roh penjaga dan kaisar akan berkultivasi lebih cepat, tetapi fondasi negara mungkin rusak. Pagoda kecil itu mengangguk dan berkata, menggunakannya untuk meningkatkan kultivasi seseorang benar-benar tindakan yang rendah. Namun, banyak tokoh kuat mengumpulkan energi takdir jenis ini untuk melindungi diri mereka dari penderitaan kemalangan. Lalu Kaisar Batu. Hati Shi Hao melonjak. Dia mungkin belum tentu mati. Dengan jejak berharga ini untuk melindunginya, dia akan terluka paling banyak. Namun, dia kemungkinan besar tidak berada di wilayah gurun. Pagoda kecil membuat deduksi ini. Jejak berharga ini sekuat itu. Shi Hao tercengang. Bagaimana menurutmu? Kalau tidak, mengapa ada begitu banyak roh penjaga? Bukankah itu semua demi mengumpulkan kekuatan misterius ini? Pagoda kecil itu berkata. Tiba-tiba, jejak berharga itu bergetar, menjadi lebih berkilau dan tembus cahaya. Itu mulai melepaskan cahaya warna-warni yang menguntungkan, mengelilingi seluruh tubuh Shi Hao. Kemegahan tak berujung mengelilinginya, seolah-olah dia adalah seorang kaisar muda. Ini, dia merasa seperti ada kekuatan besar alami di setiap gerakannya, seolah-olah dia bisa memindahkan gunung dan lautan hanya dengan mengangkat tangannya dan dengan mudah melenyapkan makhluk di mana saja. Meskipun demikian, dia masih agak gugup. Tidak perlu khawatir. Selama Anda tidak memperbaiki jenis kekuatan misterius ini, tidak akan ada masalah. Selain itu, Anda dapat menggunakan jejak berharga untuk menerima dan melepaskannya. Pagoda kecil itu berkata. Itu melengkungkan bibirnya dan berkata, itu mencoba membuatmu menjadi kaisar manusia negara batu, menyerahkan semuanya padamu. Bagaimana bisa? Shi Hao tidak mengerti. Kalau tidak, bagaimana mungkin kekuatan misterius dari jejak berharga itu ada di tubuhmu? Anda telah menjadi penerima manfaat terbesar dari persembahan negara ini, kata pagoda kecil itu. Segera setelah itu, Shi Hao muncul dari dunia kecil. Itu sudah akan pecah, jadi setelah jejak kaisar manusia dihapus, itu runtuh dengan sendirinya dan kembali ke ketiadaan. Di luar istana surgawi pusat, ahli 3 sekte berdiri bersama. Pri Yu Chen, Qin Lun, dan Zhang Six memimpin. Mereka akan menekan dan membunuh Shi Hao. Shi Hao, berapa lama kamu bisa bersembunyi? Apakah kamu masih tidak akan keluar? Seorang penatua mencibir. Hong! Tiba-tiba, seluruh istana surgawi pusat bergetar. Energi drakonik yang menjulang dan cahaya keberuntungan yang tak ada habisnya dikumpulkan. Adegan di tengah istana besar bisa dilihat. Semua orang bisa melihat Shi Hao duduk dengan anggun di singgasana tertinggi sambil memandang rendah segalanya. Tampaknya ada kekuatan misterius di seluruh tubuhnya, seolah-olah itu dihasilkan oleh energi besar dunia. Ada jenis keagungan baginya yang bisa melahap gunung dan sungai. Dia jelas hanya seorang pemuda, tetapi ketika dia berdiri di sana, itu memberi semua orang tekanan yang sangat menyesakan. Mereka semua gemetar dan menggigil dalam hati. Shi Hao, apakah kamu mencoba merebut gelar kaisar? Apa saraf? Anda benar-benar berani duduk di kursi kaisar. Memalukan! Seorang bangsawan berteriak. Karena para ahli 3 sekte hadir, tidak ada dari mereka yang merasa takut lagi.
Kami diundang untuk membantu negara batu menemukan kaisar barunya. Seorang tetua dari sekte besar di luar wilayah ini berbicara dengan cara yang bermartabat. Dia menggunakan kata bantuan, tetapi dia seharusnya mengatakan bahwa dia sedang membuat boneka. Selain itu, cara mereka menerobos masuk ke istana kekaisaran benar-benar terlalu sombong. Shi Hao dengan dingin memperhatikan mereka. Aura di sekitar tubuhnya melonjak lebih besar, seolah-olah semua energi dunia berkumpul ke dalam tubuhnya sendiri, seolah-olah dia akan mengubah dirinya menjadi penguasa surgawi. Hong! Tiba-tiba, aula utama menyala. Lampu warna-warni emas yang tak terhitung jumlahnya melonjak, dan sebuah dekrit besar muncul, menerangi langit. Suara Dao yang kuat menyertainya. Orang yang mewarisi posisiku, Shi Hao. Semua orang gemetar. Kaisar Batu telah meninggalkan dekrit lain, dan saat ini, itu telah muncul. Tahta itu diberikan kepada Shi Hao. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.